Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di masa pandemi COVID-19 ini, ayo kita tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Ingat pesan Ibu. Pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun dan atau hand sanitizer. Ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, menghindari kerumunan. Ayo kita lindungi gawai kita dari berbagai macam virus dengan cara rajin cuci tangan. Bagi kalian yang sedang menonton video ini, apabila belum cuci tangan, silakan cuci tangan terlebih dahulu. Apabila sudah, silakan klik tombol subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Menurut situs resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, inilah beberapa jenis keragaman yang ada di Indonesia. Pertama, keberagaman wilayah dan lingkungan. Kedua, keberagaman suku bangsa dan budaya. Ketiga, keberagaman agama. Keempat, keberagaman ras. Kelima, keberagaman golongan. Dan yang keenam, keberagaman jenis kelamin dan gender. Ini akan kita bahas satu persatu. Kita bahas dulu yang pertama, keberagaman wilayah dan lingkungan. Kita ketahui bahwasannya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia membentang dari Sabang sampai Merauke dengan bentuk kepulauan. Di antara ribuan pulau tersebut, membentang lautan yang mencapai 2/3 wilayah Indonesia. Secara administratif, Indonesia terdiri dari 34 provinsi yang terbagi menjadi kabupaten dan kota, yang tentunya setiap kabupaten dan kota tersebut memiliki ciri-ciri tersendiri yang berpengaruh langsung terhadap kondisi lingkungan, termasuk flora dan fauna. Setiap daerah pasti memiliki flora dan fauna yang berbeda-beda. Hal itu tidak lepas dari kondisi letak daerah dan geografis secara tidak langsung juga membentuk keberagaman warga negara atau penduduk yang mendiaminya dengan berbagai aspek kehidupannya. Kemudian, keberagaman wilayah dan lingkungan di Indonesia memiliki keindahan yang sangat luar biasa sehingga banyak lokasi di wilayah Indonesia menjadi objek wisata. Sayangnya di masa pandemi COVID-19 ini banyak objek wisata yang masih ditutup guna menghindari penyebaran COVID-19. Setiap wilayah mempunyai keunggulan masing-masing seperti pantai, pegunungan, biota laut. Contohnya kita di Probolinggo. Kita punya destinasi wisata Gunung Bromo yang tentunya sudah terkenal di kalangan Indonesia dan luar negeri. Banyak wisatawan asing maupun dalam negeri ingin sekali berkunjung ke Gunung Bromo. Inilah salah satu bentuk keberagaman wilayah dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, keberagaman suku bangsa dan budaya. Suku bangsa merupakan sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Perlu kalian ketahui, ciri-ciri mendasar yang membedakan antara satu suku bangsa dengan suku bangsa yang lainnya dapat dilihat dari bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asalnya. Identitas atau ciri khas suatu suku bangsa dapat kita lihat dari beberapa aspek. Pertama, bisa kita lihat dari fisiknya, bentuk fisiknya, diantaranya warna kulit, rambut, dan sebagainya. Kemudian bahasanya. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, ada bahasa Batak, dan lain sebagainya. Kemudian adat istiadat. Bisa kita lihat dari pakaian, rumah adat, upacara perkawinan, dan lain sebagainya. Perlu kalian ketahui, menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, suku bangsa yang ada di Indonesia itu berjumlah 1128 suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tentunya, ke 1128 suku bangsa tersebut memiliki ciri atau karakteristik sendiri. Bisa kita lihat dari bahasanya tadi, ada bahasa Jawa,
Ada bahasa Sunda, ada bahasa Batak, dan lain sebagainya. Bisa kita lihat dari fisiknya, mulai dari bentuk fisik, warna kulit, kemudian bentuk rambut, kemudian bisa kita lihat juga dari adat istiadatnya, mulai dari upacara perkawinan, kemudian dari alat musik, seni tarinya. Itu tadi keberagaman suku, bangsa, dan budaya. Untuk selanjutnya yaitu keberagaman agama. Agama merupakan sistem keyakinan kepada Tuhan. Kebebasan beragama di Indonesia sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Keberagaman agama di tengah-tengah masyarakat menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Kita ketahui bersama bahwasannya di Indonesia ada 6 agama dan semuanya dapat berjalan dengan baik. Setiap orang memiliki hak untuk memeluk agama sesuai keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Maka, kita sebagai masyarakat Indonesia perlu mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama agar tatanan kehidupan di negara ini tetap berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu keberagaman ras. Tahu nggak kalian ras itu apa? Ras adalah golongan suatu bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Setiap manusia pasti memiliki perbedaan ciri-ciri fisik seperti warna kulit, warna dan bentuk rambut, kemudian bentuk muka, ukuran badan, bentuk badan, dan bentuk warna mata, serta ciri fisik yang lainnya. Kondisi masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman ras berpotensi menimbulkan yang namanya konflik. Maka, setiap warga negara diminta untuk tetap menjunjung tinggi rasa persaudaraan, kekerabatan, dan persahabatan, sehingga terwujud perdamaian. Kondisi ini sesuai dengan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, bangsa Indonesia menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia tanpa membeda-bedakan ras. Selanjutnya yaitu keberagaman golongan. Golongan kita ketahui adalah sebagai kelompok suatu masyarakat dengan ciri-ciri atau aktivitas tertentu. Keberagaman golongan ini dapat dikategorikan banyak hal. Bisa dikategorikan yang pertama sesuai usia penduduk, kemudian secara ekonomi, kemudian yang ketiga secara pendidikan, yang keempat secara politik, dan masih banyak yang lainnya. Bisa juga berdasarkan mata pencaharian. Contoh, ada yang bermata pencaharian sebagai petani, nelayan, pedagang, wira swasta, PNS, TNI Polri, politisi, guru, dokter, dan masih banyak yang lainnya. Kita juga sebagai pelajar dapat dikategorikan mulai dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA maupun SMK, dan perguruan tinggi. Selanjutnya yaitu keberagaman jenis kelamin dan gender. Gender merupakan sifat dan perilaku yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial dan kultural. Sedangkan jenis kelamin merupakan kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa. Kalau dulu, sudah pasti ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini tidak terlepas dari peran sosial. Contohnya, perempuan harus mengurus rumah tangga dan tidak diperbolehkan bekerja. Di era milenial seperti ini, sudah ada kesetaraan gender. Jadi, antara laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan yang sama. Tidak ada pembedaan lagi antara laki-laki dan perempuan. Perempuan yang dulunya hanya mengurus rumah tangga dan tidak boleh bekerja, untuk saat ini wanita juga boleh untuk bekerja dan dapat bersaing dengan laki-laki. Buktinya, kita juga pernah memiliki presiden perempuan pertama di Indonesia, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Itu tadi keberagaman yang ada di Indonesia. Dalam mewujudkan persatuan dalam keragaman masyarakat Indonesia, kita perlu mengembangkan sikap tidak memandang rendah suku atau budaya lain. Ini yang penting. Seringkali pada masyarakat kita ada rasa untuk memandang rendah suku atau budaya yang lainnya. Kita jangan membiasakan atau memiliki sifat seperti itu. Kemudian tidak menganggap suku dan budayanya paling tinggi,
dan paling baik. Kita harus bisa menerima keragaman suku bangsa dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya, serta lebih mengutamakan negara daripada kepentingan daerah atau suku masing-masing. Intinya, kita tidak boleh untuk memandang rendah suku bangsa yang lain, menganggap suku bangsa kita lebih baik, lebih tinggi dari suku bangsa yang lain. Karena pada dasarnya, kita berada dalam negara kesatuan Republik Indonesia, suku bangsa kita sejajar. Sama, tidak ada yang lebih rendah dan tidak ada yang lebih tinggi. Jadi kita sebagai generasi muda harus tetap mempertahankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Kemudian yang terakhir sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada kalimat bagus, kita mesti bangga memiliki suku dan budaya yang beragam. Ya, kita harus bangga karena kita memiliki suku dan budaya yang beragam dari Sabang sampai Merauke. Apabila kita pelajari suku dan budaya yang beragam tersebut, sangat menarik. Akan sangat indah sekali Indonesia ini. Jadi kita sebagai generasi muda harus bangga memiliki suku dan budaya yang beragam. Ayo kita jaga persatuan dan kesatuan di negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai kita terpecah belah oleh apapun yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Kamu sebagai generasi bangsa wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Kalau bukan kita, siapa lagi untuk menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia ini? Untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar dengan format nama, kelas, dan pertanyaan. Untuk tugas hari ini, silakan kalian tuliskan di buku catatan kalian informasi-informasi apa saja yang sudah kalian dapatkan dari video pembelajaran hari ini. Tuliskan di buku catatan kalian, kemudian silakan upload hasil catatan kalian di link deskripsi di bawah ini. Pak Andi akhiri, terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini ada guna dan manfaatnya bagi kita. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka. Pak Andi akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.